Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini akan membahas mengenai topik Hijau Hutanku, Lestari Alamku. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Miss Earth Indonesia 2013, ada Nita Sofiani, dan juga ada Kepala Pusat Humas Kementerian Lingkungan Kehutanan, Eka Sogari. Sugiri ya Pak ya, selamat datang Pak Sugiri dan juga Mbak Nita. Ya pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berita berikut ini. Dalam waktu relatif dekat, bumi mungkin tak akan lagi menjadi tempat yang aman bagi manusia. Para ilmuwan memprediksi hal tersebut bisa terjadi pada tahun 2050 mendatang. Selain itu, para ilmuwan juga menyimpulkan 4 dari 9 batasan bumi bisa bertahan sebagai tempat tinggal manusia kini telah melampaui batas. 4 hal tersebut antara lain perubahan iklim, integritas biosfer, perubahan tata guna lahan, serta perubahan sistem siklus biogeokimia. Pertumbuhan manusia yang semakin berkembang menjadi penyebab utama dari perubahan tata ruang bumi. Di Indonesia sendiri, perubahan fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian atau lahan pertambangan banyak dijumpai di sejumlah daerah. Tanpa disadari, hal tersebut merupakan faktor utama penyebab terjadinya bencana alam yang kerap kali terjadi. Tanah longsor serta bencana banjir di sejumlah daerah merupakan efek dari perubahan alih fungsi hutan sebagai sumber serapan air. Ya, kita kembali lanjutkan dialog. Terima kasih Pak Eka dan juga Mbak Nita telah hadir bersama kami. Kita sekarang hari ini adalah Hari Bumi gitu ya. Mungkin nggak begitu banyak orang yang tahu karena mungkin lebih banyak orang membicarakan konferensi Asia Afrika begitu. Apalagi macet banget apalagi ya. Lagi macet-macetnya tadi. Saya ingin tanya dulu kepada Pak Eka. Menurut Pak Eka sendiri, di Hari Bumi ini sudah seberapa paham orang mengenai pentingnya untuk menjaga bumi, lalu kemudian peringatan Hari Bumi itu sendiri, itu sudah seberapa aware-kah orang-orang mengenai hari ini, Pak Eka? Baik, makasih Mas. Jadi kalau apakah orang sudah aware tentang Hari Bumi? Saya katakan mungkin belum semuanya. Tapi apakah orang sudah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana bumi ini bisa bertahan agar kita bisa tinggal di situ bersama generasi mendatang dengan lebih baik? Sudah banyak dilakukan. Kalau dikaitkan dengan perayaan dan lain sebagainya, barangkali itu diserahkan sepenuhnya pada kebutuhan masing-masing masyarakat. Ambil contoh tadi pagi, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan teman-teman di pemerintah daerah Bogor itu melakukan gerakan pembuatan lubang biofori. Satu aktivitas konkret bagaimana kita bisa mempertahankan bumi lebih baik. Dalam hal apa? Dalam hal menyimpan air. Kemudian di tempat lain yang sekarang ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah bagaimana mendorong orang untuk gemar menanam. Sampai dengan tahun 2015, jumlah yang sudah ditanam kurang lebih sekitar 7,3 miliar batang pohon. Apa artinya? Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan bumi sebagai satu-satunya tempat kita hidup, tempat manusia hidup, itu sudah kita lakukan. Tidak juga dipungkiri mungkin banyak orang yang belum peduli. Tapi kegiatan untuk mendorong mereka peduli terus kita lakukan. Apa yang dilakukan? Melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan, pendampingan dan lain sebagainya, membangun percontohan-percontohan. Kalau Mbak Nita ini kan sebelumnya pernah menjadi Miss Earth 2013 ya, tahun 2013 Mbak Nita ya. Kalau waktu saat itu Mbak Nita pengalamannya bisa di-share nggak? Masyarakat seperti apa? Mereka tahu tidak sih dengan adanya peringatan Hari Bumi Sedunia? Lalu mereka se-aware apa dengan kelestarian hidup di sekitarnya gitu? Waktu itu seperti apa Mbak? Jadi bukan cuma waktu itu aja, memang walaupun saya sudah selesai menjabat sebagai Miss Indonesia, tapi memang saya masih tetap konstan lah ya untuk menjalankan peran saya sebagai Miss Earth di luar title saya itu. Dan memang saya lihat memang orang masih banyak yang belum terlalu aware terhadap yang namanya Earth Day. Tapi yang saya lihat juga sudah banyak komunitas-komunitas yang sudah membuat seperti gerakan-gerakan untuk melindungi kelestarian lingkungan itu sendiri. Seperti contohnya kemarin di bulan Maret itu ada gerakan Earth Hour, dan di Indonesia itu sendiri pun kita sudah menjalankan Earth Hour Indonesia itu, dan juga ada gerakan Indonesia diet kantong plastik.
plastik, dan juga bukan hanya itu, ada gerakan Indonesia berkebun, gerakan Indonesia menanam, dan bisa saya lihat memang ternyata mungkin saya lebih membawa dari generasi muda kali ya. Ternyata memang banyak juga generasi muda yang memang sudah aware, tapi memang belum semua. Tapi setidaknya yang saya lihat sudah banyak juga nih, banyak yang volunteer yang mau ikut secara cuma-cuma lah istilahnya ya, untuk ikut dari gerakan ini dan menyebarkan ke masyarakat sekitar juga. Ya baik, kalau menurut Mbak Nita sendiri persoalan mengenai lingkungan hidup kita, khususnya kita berbicara bumi itu, permasalahannya di mana menurut Anda? Apakah memang kesadaran dari manusianya yang belum aware, atau mungkin belum ada dukungan dari berbagai macam pihak, baik itu dari masyarakat, mungkin lingkungan terdekat, pemerintah, siapa? Menurut Mbak Nita selama Mbak menjabat sebagai Miss Earth, lalu kemudian sekarang sudah tidak lagi tapi masih peduli dengan lingkungan begitu ya, bagaimana menurut Mbak? Mungkin lebih ke kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya yang saya lihat, karena yaitu dia yang tadi saya bilang, sebenarnya dari komunitas, mungkin dari pemerintah itu sendiri pun sudah mendukung, tapi memang kembali lagi gitu, masyarakat terkadang udah diberikan ibaratnya pengetahuan tentang misalnya contohlah pembuatan gerakan biopori, atau misalnya ayo kita gerakan diet kantong plastik, tapi mereka itu sudah paham, tapi itu dia kesadarannya itu masih kurang. Jadi mungkin hanya seminggu mereka secara konstan bisa melakukannya, tapi setelah di 1 minggu berikutnya mereka kembali lagi dengan habit mereka sebelumnya gitu. Jadi memang kembali lagi ke kesadaran merekanya itu sendiri yang memang masih istilahnya harus selalu diingatkan gitu. Seperti itu. Pak Eka, apakah memang manusia, apalagi di Indonesia deh, kita bicara di Kementerian Kehutanan sendiri, apakah memang harus terus diingatkan begitu? Tugas kementerian ini kayaknya berat banget kalau tiap minggu tuh harus ngingetin, bikin program begitu, sedangkan manusia sendiri kayaknya harusnya itu sudah kesadaran sendiri. Apakah memang harus seperti itu? Ya, jadi memang problem utama dari masalah kelangsungan bumi ini di manusia. Jadi seluruh aktivitas itu ada di belakang manusia sebenarnya. Nah, bagaimana kita merubah knowledge, skill, attitude manusia itu supaya dia berubah ke arah yang lebih positif. Artinya apa? Menjaga bumi itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Menanam pohon itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Membuat sumur resapan, membuat biopori itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, tentu ini bukan tugas semata-mata Kementerian Kehutanan yang sekarang bersama-sama dengan Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi tugas kita semua. Tugas kementerian memberikan fasilitasi, memberikan percontohan, memotivasi, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan manusia yang kita bisa mendorong. Apa misalnya? Kalau Anda mau nanam, saya siapkan bibit gratis. Pak, sebelum diperpanjang begitu ya, tadi kan kalau Mbak Nita mengatakan permasalahan menurut dia adalah masyarakatnya kurang aware, kurang sadar begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Eka sendiri, di Indonesia sebenarnya bibit-bibit masalah yang sebenarnya harus dipikirkan solusinya tuh apa saja sih Pak? Untuk terkait dengan maksud saya masalah-masalah inti yang harus sebenarnya dipikirkan betul untuk dicari solusinya itu apa saja yang terkait dengan lingkungan hidup. Yang paling utama tentu manusia. Berarti sama ya kurang lebih dengan Mbak Nita. Kerusakan alam itu problemnya di manusia. Setelah itu ada karena bencana. Bagaimana dengan kebijakan dan peraturan? Kebijakan dan peraturannya sudah ada. Barangkali lebih kita kawal lagi dalam implementasinya. Ambil contoh. Kalau orang misalnya mendirikan bangunan di bantaran sungai, sesuai dengan peraturan tidak boleh langsung di bibir sungai itu nggak boleh. Peraturannya sudah ada, tapi begitu banyak. Kenapa? Implementasi peraturan itu tidak dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu tugas pemerintah barangkali membuat peraturan itu dilaksanakan di lapangan sesuai dengan apa yang didesain. Kalau memang melanggar peraturan, tentu ada sanksinya. Tentu tidak cukup sanksi, tapi solusi. Nah, pemerintah menyiapkan solusi. Itu yang dilakukan oleh Kementerian LHK. Kalau Anda belum mengerti cara bikin tanaman, kita ajari. Kalau Anda belum mengerti cara konservasi tanah, kita bikinin contohnya. Kalau Anda mau bibit, kita kasih. Jadi tidak hanya sanksi, tapi juga solusi. Nah, harapannya satu hari nanti, kita mendapatkan contoh-contoh kelompok masyarakat atau individu-individu yang bisa menjadi pionir. Yang mengembangkan itu kepada kelompok lainnya di lingkungannya dia. Dia akan bergulir terus. Pionir-pionir seperti kan memang ada ya tokoh-tokoh yang terkenal dengan sebagai pionir. Nah, itu rata-rata mereka muncul itu di daerah apa di perkotaan sih Pak sebenarnya? Tergantung situasinya. Banyak bintang-bintang yang muncul dari daerah. Banyak bintang-bintang yang muncul dari lapangan. Makanya di Kementerian LHK ada yang namanya para tokoh-tokoh yang berjasa di bidang hutan dan lingkungan. Itu yang setiap tahun kita undang di Jakarta, kemudian kita minta mereka bercerita
cerita itu dipublikasikan kemana-mana supaya orang tahu bahwa siapapun bisa menjadi pionir, siapapun bisa menjadi pahlawan, siapapun bisa menjadi pelopor di tempatnya masing-masing. Dan itu sangat mahal harganya. Baik. Tidak cukup oleh pemerintah. Nah, kalau menurut Mbak Dita sendiri, bagaimana Anda kan selama ini banyak mempromosikan begitu ya pentingnya lingkungan. Selama ini usaha Anda untuk kemudian membuat orang itu menjadi pelopor-pelopor, tokoh-tokoh lingkungan. Nah, itu sejauh mana, Mbak Dita? Mungkin untuk jadi tokoh istilahnya itu agak berat ya. Tapi yang saya lihat, mungkin saya bisa Penggerak share lah, penggeraknya ya, penggeraknya, Iya, motivator. Ya mungkin saya bisa sharing sedikit tentang apa yang udah saya lakukan dan impactnya itu tersebut ya. Contohnya saya suka sharing di hal-hal kecil. Sekarang kan sosial media itu udah in banget ya. Jadi saya sering sharing tuh kayak misalnya saya ada kegiatan misalnya nanam mangrove di mana gitu kan, ternyata ibaratnya kan dari Miss Earth ini sendiri ternyata punya fans tersendiri juga kan. Nah, ternyata fans ini tuh ngikutin gitu di kota mereka sendiri gitu. Contohnya ada satu fans saya itu di kota Balikpapan, dia itu kayak ngikutin banget saya dari awal, dari mulai saya ikut Earth Hour Indonesia, terus saya kayak nanam mangrove dan juga kayak ikut gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, dan ternyata di kotanya dia pun bersama dengan komunitasnya beneran ikut juga, dan saya lihat dari hasil postingan mereka juga sih, jadi suka nge-tag gitu kan, kayak misalnya contoh di Instagram kan kita bisa tag kan, jadi seperti mereka itu langsung kayak nge-tag, ini Kanita kita udah ini loh ikutan Earth Hour di Balikpapan gitu. Tapi tampaknya memang ya sosial media itu sangat berpengaruh. Untuk tahun ini ada ini ya di Twitter ya, hashtag pesan bumi ya, hashtag pesan bumi untuk hari ini persis. Hari ini, betul. Ya, tapi kita tahan dulu, masih ada segmen-segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.